Kasus penganiayaan di Pontianak berinisial AT umur 14 tahun memasuki babak baru. Polisi akhirnya menetapkan 3 siswi SMA sebagai tersangka. Mereka adalah FZ, TP, dan NN. Kepada polisi, ketiganya mengaku telah menganiaya korban. Meski demikian, mereka mengaku menjadi korban bully dari warganet di media sosial. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Pontianak, Rabu, 10/4 malam, para tersangka mengungkap berbagai pengakuan ke publik. Para tersangka mengakui perbuatannya yang telah menganiaya korban. Namun, mereka mengaku menganiaya secara ringan. Mereka juga membantah telah melukai alat kelamin korban, tidak ada menyiram secara bergiliran, tidak ada membenturkan kepalanya ke aspal, itu tidak ada, apalagi merusak kelaminnya, ungkap salah seorang tersangka saat memberikan keterangan di Mapolresta Pontianak yang difasilitasi oleh KPPAD Kalimantan Barat, Rabu, 10/4 malam. Para tersangka mengaku telah menjadi korban bully dari warganet di media sosial. Bahkan mereka mengaku mendapat teror dan ancaman pembunuhan, ungkap salah seorang tersangka, dan kalian semua harus tahu, di sini saya juga korban. Karena saya juga sudah dibully, dihina, dicaci maki, diteror, padahal kejadiannya tidak seperti itu, ungkap seorang tersangka. Mengaku menganiaya secara ringan. Para tersangka mengaku menganiaya korban secara ringan. Mereka membantah berbagai informasi di media sosial yang menganiaya korban secara kasar hingga menyebabkan luka pada alat kelamin korban. Dalam kasus ini, kami juga menjadi korban bully dari media sosial yang telah menghakimi melakukan pengeroyokan dan merusak area sensitif korban, ungkap tersangka. Padahal, kami hanya melakukan penganiayaan ringan, bahkan kami diancam dibunuh dan terus diteror oleh warganet, imbuh siswi SMA itu, seperti dilansir Antara. Menjambak hingga korban. Kapolresta Pontianak Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir membenarkan para tersangka tak melukai alat kelamin korban. Hal ini diperkuat dari hasil visum yang tidak ditemukannya luka atau memar di area sensitif korban itu. Namun, Anwar memastikan para tersangka sempat melakukan berbagai tindakan penganiayaan kepada korban, mulai dari menjambak rambut hingga tubuh korban. Fakta yang hingga ditetapkan sebagai tersangka, yakni tersangka menjambak rambut korban, mendorong hingga jatuh. Lalu ada tersangka yang dan ada tersangka yang melempar menggunakan sandal, kata Anwar dilansir Antara, Rabu, 10/4. Menyesal dan meminta maaf kepada korban. Para tersangka mengaku menyesal atas perbuatan yang telah mereka perbuat. Mereka pun meminta maaf kepada korban dan keluarga korban. Kami menyesal dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, pihak keluarga dan masyarakat umumnya, ujar seorang tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 80 ayat 1, 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman 3,5 tahun penjara. Namun, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, karena ancaman hukuman di bawah 7 tahun, maka dilakukan diversi. Merujuk pada pasal 1 angka 711 tahun 2012, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.